Berita mengejutkan datang dari sang juara dunia bertahan MotoGP, yakni Jorge Martin, yang dikabarkan ingin meninggalkan Aprilia Racing pada akhir musim 2025. Kabar ini beredar setelah GP Prancis beberapa minggu yang lalu. Rider asal Madrid Spanyol itu memang sedang mengalami cedera sejak tes pramusim dan hanya berpartisipasi sekali di MotoGP Qatar untuk pabrikan asal Nuale Italia itu, dan untuk menambah lagi masa rehabilitasnya karena ia harus mengalami cedera yang jauh lebih serius dari sebelumnya. Dengan cedera baru ini, Jorge Martin dipastikan akan absen 3 seri berikutnya, atau mungkin lebih tepatnya, belum ada kepastian yang pasti kapan ia akan kembali ke lintasan balap. Namun, dengan alasan tidak kompetitifnya motor Aprilia RSGP di 6 seri pertama pada musim ini, membuat Jorge Martin berpikir ulang untuk mengaktifkan klausul pelepasan di akhir musim 2025 ini dan hengkang dari tim asal Nuale Italia itu, atau lebih tepatnya mengakhiri kontrak lebih awal dari kontrak semula yang akan selesai pada akhir musim 2026 mendatang. Jelas saja, pihak tim pabrikan Aprilia Racing sempat merasa keberatan dengan keinginan Martin tersebut karena mereka mengklaim tidak melakukan kesalahan apapun yang membuatnya tampil tak konsisten. Dalam waktu yang bersamaan, Martin memang tidak langsung mengaktifkan klausul pelepasan kontraknya di MotoGP Prancis itu. Dengan kerendahan hatinya, Martin masih mau memberikan kesempatan kedua kepada timnya itu untuk menunggu hingga bulan September mendatang untuk mengambil keputusan akhir. Akan tetapi, dengan kegemilangan penampilan motor Aprilia RSGP di MotoGP Inggris minggu kemarin, harusnya bisa menjadi senjata ampuh bagi Aprilia Racing untuk bisa menahan Jorge Martin pergi dari tim, sampai-sampai Massimo Rivola memberikan pesan langsung lewat media dengan mengatakan pesan ini untuk Jorge, motor kami bisa menang. Namun nampaknya Martin tak menghiraukan pesan dari Rivola itu, dan tepat pada hari Kamis kemarin, Jorge Martin secara resmi mengumumkan di media sosial bahwa ia akan mengaktifkan klausul pelepasan kontraknya dengan Aprilia Racing. Yang artinya secara resmi pula Jorge Martin sudah bisa bernegosiasi dengan tim baru untuk musim 2026 mendatang. Spekulasi pun berkembang di mana-mana, ada kemungkinan bergabung dengan tim VR46 Racing Ducati, Honda Castrol pabrikan, Pramac Yamaha satelit akan menjadi pelabuhan baru untuk pembalap Star Syndrome ini. Untuk ke Ducati hampir mustahil kayaknya. Opsi paling mungkin ya ke Honda Castrol pabrikan, atau paling ada peluang besar ke Pramac Yamaha, mengingat hubungan keduanya sangat baik di musim sebelumnya. Lalu, siapa kira-kira yang pantas menjadi pengganti potensial setelah Jorge Martin pergi dari Aprilia Racing? Admin akan memasukkan beberapa nama yang paling mungkin untuk direkrut oleh tim Aprilia Racing. Pertama, Luca Marini. Ia yang saat ini masih berada di tim pabrikan Honda Castrol masih belum menemukan kesepakatan untuk pembaruan kontraknya dengan tim sayap tunggal itu. Jika Martin benar-benar bergabung dengan Honda, Marini akan menjadi korban yang paling mungkin karena Joan Mir masih memiliki kontrak hingga akhir musim 2026 mendatang. Meskipun begitu, ini akan menjadi pertukaran yang adil, mengingat Luca Marini memiliki banyak pengalaman yang ia peroleh dari Ducati dan juga Honda. Luca Marini kemungkinan akan menjadi prioritas utama sebagai pengganti Jorge Martin. Adik dari legenda MotoGP, Valentino Rossi ini bisa menjadi rekan satu tim yang bagus bagi Marco Bezzecchi yang juga sama-sama merupakan murid dari VR46 Rider Academy. Jadi, tak perlu adaptasi dengan lingkungan baru karena sudah ada Bezzecchi yang sudah ia kenal, yang juga sudah siap untuk membantu Marini untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Aprilia. Selain itu juga, Luca Marini memiliki pendekatan analisis yang sangat jeli pada setiap aspek dan detail pengembangan motor, sehingga kemungkinan besar akan sangat menguntungkan bagi tim asal Italia Nuale itu. Kedua, Franco Morbidelli. Jika tim VR46 Racing tidak memperpanjang kontraknya dan tim tempatnya saat ini bernaung akan mendepaknya guna memberikan tempat kepada Pedro Acosta seperti yang sudah dirumorkan, maka kemungkinan dia akan free pada tahun depan.
Namun, melihat performa kuatnya dalam beberapa seri terakhir pada musim 2025 ini, khususnya di MotoGP Inggris kemarin, yang mampu tampil sangat kuat melawan Marc Marquez, kemungkinan besar dia akan dipertahankan oleh tim milik gurunya itu. Ketiga, Jack Miller yang kini berada di tim Pramac Yamaha. Rider asal Australia itu memiliki pengalaman dari 4 pabrikan berbeda di kelas Premier MotoGP yang bisa menjadi penawaran paling eksklusif dari semua pembalap MotoGP lainnya, di mana Jack Miller pernah membela Honda, Ducati, KTM, dan sekarang Yamaha. Aprilia bisa menjadi persinggahan berikutnya jika dia didepak dari Pramac karena ketidakkonsistennya berada di lintasan. Selain itu, Miller juga baru-baru ini dirumorkan tengah didekati oleh Honda HRC World Superbike, tapi prioritas Miller tetap bertahan di MotoGP dan Aprilia mungkin akan jadi pelabuhan paling meyakinkan bagi Jack Miller. Keempat, Ai Ogura. Penampilan rookie tim Trackhouse itu dalam 6 seri pertama pada debutnya di kelas Premier MotoGP musim ini cukup mengesankan, apalagi saat dirinya tampil kuat pada seri pembuka di MotoGP Thailand beberapa bulan yang lalu. Jika rider asal Jepang itu berhasil mempertahankan performa kuatnya hingga akhir musim, kemungkinan besar dia akan dipromosikan naik ke tim pabrikan tahun depan. Selain itu, lingkungan tim pabrikan akan membuatnya semakin mengeluarkan potensi terbaiknya. Saat ini, Ogura menempati peringkat ke-12 dalam klasemen sementara dan menjadi pembalap pabrikan Aprilia terbaik kedua setelah Bezzecchi. Ini akan menjadi opsi yang paling aman, namun juga penuh dengan resiko untuk tim yang bermarkas di Nuale Italia itu. Karena Ogura masih sangat minim akan pengalaman di kelas utama MotoGP. Jadi, Aprilia mungkin perlu belajar dari KTM di mana tidak harus buru-buru menaikkan rookie ke tim pabrikan. Kelima, Enea Bastianini yang sudah mendapatkan cap buruk dari KTM setelah melakoni debut perdananya dan gagal beradaptasi dengan cepat bersama dengan motor KTM RC16 hingga seri MotoGP Inggris minggu kemarin, yang membuat Bestia dirumorkan akan segera meninggalkan KTM pada akhir musim ini dan sedang mencari tim baru untuk tahun depan. Namun, dengan opsi yang sangat minim ini membuatnya juga dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk cabut begitu saja dari KTM. Dan kemungkinan besar ada indikasi dari pihak KTM juga yang tidak akan mempertahankan dirinya. Mengingat Bestia saat ini hanya berada di peringkat ke-15 alias pembalap KTM paling buruk musim ini. Namun, kini ada secercah harapan dengan hengkangnya Martin dari Aprilia ini. Aprilia bisa menjadi destinasi baru bagi Bestia untuk musim depan. Keenam, Johann Zarco. Meskipun prioritasnya adalah bertahan dengan Honda, namun tetap saja kursi pabrikan akan selalu menggoda bagi setiap pembalap yang ada di MotoGP. Zarco memang berhasrat untuk bisa membela tim pabrikan Honda usai meraih kemenangan di balapan kandangnya dan kembali meraih podium pada MotoGP. Namun, jika Honda tak mempromosikan dirinya, maka Zarco tak masalah meskipun harus tetap berada di tim satelit LCR Honda, tapi dengan syarat ia meminta sokongan langsung dari pabrikan. Tapi masa iya Zarco akan menolak tawaran Aprilia jika ditawari untuk membantu menggarap proyek motor RSGP di MotoGP? Ketujuh, ada Manuel Gonzalez dari Moto2. Meskipun dulu dia memiliki hubungan dekat dengan Yamaha dan sempat membela Gresini Moto2 juga. Jika dia sukses memenangkan gelar dunia pada musim ini, maka dia bisa menjadi opsi yang cukup baik untuk promosi ke MotoGP bersama dengan Aprilia Racing. Mengingat Manu Gonzalez saat ini lagi moncer di Moto2 musim ini, peluangnya untuk meraih gelar juara dunia terbuka sangat lebar dan promosi ke MotoGP menjadi impian yang sangat nyata, bukan cuma sekedar angan-angan semata. Menurut kalian, siapa yang pantas untuk menggantikan Jorge Martin di Aprilia Racing? Silahkan komen di bawah, atau kalian punya kandidat lain juga boleh tulis di bawah.